Rinjani menelan ludah saat lelaki berbau jalanan itu duduk di kursi cukur. Rambutnya gimbal, janggutnya lebat, bajunya koyak di beberapa sisi. Pelanggan lain menutup hidung, ada yang berbisik menyuruhnya mengusir. Tapi Rinjani justru tersenyum tipis. Kalau abang tidak punya uang, biar saya potongkan gratis. Yang penting abang merasa lebih ringan. Lelaki itu menatapnya lama. Ada sorot aneh di matanya, campuran lelah dan wibawa yang sulit dijelaskan. Saat gunting Rinjani bergerak pelan di dekat telinganya, ia berbisik, "Kau tidak takut rugi memberi gratis pada orang seperti aku, Rinjani?" Gadis itu terkejut. Lelaki kumal itu tahu namanya, bahkan menyebutnya dengan sangat lembut. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan turun dari siang tanpa jeda, menampar genteng barbershop kecil di ujung gang. Angin membawa aroma tanah basah bercampur wangi minyak rambut murahan. Rinjani berdiri di depan cermin besar, merapikan rak sisir dan gunting sambil sesekali mengusap embun yang menempel di kaca. Kalau hujan terus begini, sepi lagi, nih, gumamnya pelan. Ustazah Salma baru saja pulang ke rumah karena anak bungsunya demam. Kalau ada pelanggan, kamu urus ya, nak. Bismillah, semoga ada rezeki, begitu pesan beliau tadi. Rinjani menghela napas. Uang di sakunya tinggal beberapa lembar. Besok tanggal jatuh tempo uang bulanan pesantren, dan ibunya di kampung menelpon semalam dengan suara serak, bilang penagih hutang datang lagi. Semua terasa menimpa bersamaan. Belum sempat pikirannya melayang terlalu jauh, bel pintu barbershop berdering pelan. Rinjani menoleh. Seorang lelaki masuk, menunduk, membawa bau yang membuat udara di ruangan mendadak berat. Rambutnya panjang kusut, menggumpal seperti tali yang lupa dicuci. Janggutnya lebat, baju lusuhnya tampak kehujanan, meneteskan air ke lantai kayu yang sudah tua. Di tangan kirinya, ada plastik hitam kusam yang entah berisi apa. Dua pelanggan yang sedang menunggu di bangku panjang langsung saling pandang, lalu pelan-pelan berdiri. Ya Allah, bisik yang satu, menutup hidung dengan kerudung. Ini barbershop, bukan penampungan, celetuk yang lain, cukup keras untuk terdengar. Lelaki kumal itu berhenti tepat di tengah ruangan. Matanya menatap kursi cukur, lalu beralih ke Rinjani. Ada lelah bertahun-tahun disorotnya, namun juga sesuatu yang tenang, seolah ia sudah terbiasa dengan tatapan jijik seperti itu. Assalamualaikum, ucapnya lirih. Rinjani sempat tertegun. Salam itu diucapkan dengan jelas, bahkan tajwidnya terasa rapi di telinga. Ia buru-buru membalas. Waalaikumsalam. Abang, mau cukur rambut? Tanyanya hati-hati. Lelaki itu menatap cermin di hadapannya, melihat bayangannya sendiri. Sudut bibirnya tertarik samar. Kalau boleh, jawabnya. Pelanggan yang tadi duduk, sekarang sudah mendekati pintu. Mbak, saya duluan aja deh. Nanti balik lagi, kata salah satunya, padahal belum sempat memotong rambut. Yang lain mengangguk, ikut kabur dengan alasan yang sama. Bel pintu kembali berdenting. Hujan dan sunyi menjadi satu. Tinggal Rinjani dan lelaki lusuh itu di dalam ruangan. Rinjani tersenyum kecil, berusaha menepis rasa tidak nyaman. Silakan duduk, Bang. Lelaki itu berjalan pelan ke kursi cukur, meletakkan plastik hitamnya di lantai. Saat ia duduk, kursi tua itu berdecit pelan. Rinjani mengambil kain penutup, namun berhenti. Abang, maaf, mungkin, kalau abang tidak membawa uang, tidak apa-apa. Kadang kami memang ada layanan gratis untuk yang butuh, ucap Rinjani, berusaha terdengar biasa saja. Lelaki itu menunduk sebentar. Di ujung janggutnya, air hujan masih menetes. Kau tidak takut rugi memberi gratis pada orang seperti aku, Dik? Tanyanya tenang. Nada suaranya membuat Rinjani mengangkat kepala. Bukan nada pengemis yang biasa ia dengar. Ada wibawa tipis yang susah dijelaskan. Namun ia menggeleng mantap. Rugi yang sebenarnya itu, kalau kita masih diberi kesempatan bantu orang,
tapi malah diabaikan. Bang, jawabnya pelan. Untuk pertama kalinya, mata lelaki itu bersinar berbeda. Ia menatap wajah Rinjani melalui cermin, lama, seolah sedang menilai bukan hanya kata-kata, tapi isi hati di baliknya. Namamu siapa? Tanyanya. Rinjani. Lelaki itu tersenyum tipis. Nama yang indah. Gunung yang sabar berdiri di tempatnya. Rinjani kaget. Jarang ada orang mengerti arti namanya seperti itu. Ia buru-buru mengalungkan kain penutup di leher lelaki itu, menyembunyikan kegugupan. Abang namanya? Tanya Rinjani, tangannya mulai merapikan rambut gimbal yang basah. Yudarsa, jawabnya singkat. Orang-orang di jalan memanggilku apa saja. Kadang gelandangan, kadang sampah. Tapi nama diberi orang tua, jadi aku tetap mengingatnya. Gunting di tangan Rinjani berhenti sesaat. Kalimat itu menempel di dadanya. Kalau di sini, saya panggil Abang Yudarsa saja. Ya, ujarnya lembut. Rinjani mulai menggunting. Rambut kusut itu jatuh pelan-pelan ke lantai, seperti lembaran masa lalu yang lepas dari kepala. Di setiap potongan, Rinjani bisa melihat sedikit demi sedikit bentuk wajah Yudarsa yang sebenarnya, tersembunyi di balik kumal dan lelah. Saat ia memiringkan kepala Yudarsa ke satu sisi, terlihat kilatan aneh di pergelangan tangannya. Jam tangan yang tertutup lengan baju lusuh, tetapi desainnya terlalu rapi untuk ukuran barang murahan. Hanya sekilas, lalu tertutup kembali. Rinjani mengira hanya salah lihat. Ia mengalihkan perhatian pada gunting. Namun di hatinya muncul satu bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Lelaki ini, rasanya tidak seperti gelandangan biasa. Di luar, hujan terus turun. Di dalam barbershop kecil itu, dua manusia asing sedang duduk berhadapan melalui cermin, tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana itu baru saja menggeser pelan takdir hidup mereka. Keesokan harinya, matahari kembali muncul, membuat gang sempit di depan barbershop tampak lebih hidup. Anak-anak berlari mengejar bola plastik, pedagang gorengan mengipasi wajan, dan suara motor berlalu lalang memecah kesunyian. Rinjani sedang menyapu rambut-rambut kemarin yang belum sempat ia bersihkan dengan tuntas. Bayangan tentang Yudarsa masih melekat, terutama saat ia mengingat tatapan di cermin dan jam tangan yang sempat berkilat. Masih kepikiran, gumamnya, sedikit heran pada dirinya sendiri. Bel pintu berbunyi. Seorang ibu muda masuk bersama anak lelakinya. Mereka pelanggan lama. Rinjani menyambut dengan senyum. Namun belum lama mereka duduk, dua pemuda dari warung kopi sebelah ikut masuk. Yang satu bersandar di dinding, memainkan ponsel. Yang lain langsung saja bicara lantang. Katanya kemarin ada gelandangan dipotong di sini ya, Mbak? Tanyanya sambil terkekeh. Rinjani menahan diri. Iya, Mas. Dia minta potong, jadi saya layani. Gratis? Si pemuda mencondongkan badan, jelas lebih tertarik pada gosip daripada potong rambut. Dia tidak punya cukup uang, jawab Rinjani jujur. Pemuda itu tertawa. Mbak, zaman sekarang, orang baik kebangetan juga berbahaya loh. Jangan-jangan dia komplotan, pura-pura miskin, nanti bawa kabur barang-barang di sini. Ibu muda itu ikut menimpali, meski dengan nada lebih halus. Rinjani, kamu harus hati-hati, Nak. Dunia makin aneh. Jangan gampang percaya sama orang jalanan. Rinjani menunduk sebentar, lalu tersenyum. Iya, Bu. Tapi selama saya bisa bantu, insya Allah saya bantu sebisanya. Pemuda itu mendecak. Ya sudah, terserah. Jangan sampai nanti barbershop ini jadi tempat nongkrong gelandangan semua. Udah kumal, bawa sial pula, katanya sambil tertawa lagi, lalu keluar tanpa jadi potong rambut. Ucapan itu menempel seperti duri. Rinjani merasakan dadanya sesak. Namun ia tetap melayani anak ibu tadi dengan sabar, mengobrol soal sekolah dan pelajaran mengaji. Saat hari mulai beranjak sore, pintu kembali terbuka. Rinjani refleks menoleh, dan hatinya berdegup sedikit lebih cepat. Yudarsa berdiri di ambang. Masih dengan pakaian lusuh, namun rambutnya jauh lebih rapi setelah potongan kemarin. Wajahnya tampak lebih muda, meski garis letih di mata belum hilang. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu langsung bereaksi. Seorang bapak menyingkirkan tasnya, seolah takut tersentuh. Seorang remaja putri yang menunggu giliran,
menatap dari ujung kepala sampai kaki dengan muka masam. Rinjani, suara Yudarsa terdengar pelan. Rinjani tersenyum. Silakan duduk, Bang. Abang mau rapikan lagi. Yudarsa menggeleng kecil. Aku cuma lewat. Ingin mengembalikan ini. Ia mengeluarkan sebuah kantong plastik bening, berisi beberapa lembar uang. Kemarin kau bilang gratis. Tapi aku merasa rambutku terlalu berharga untuk tidak dibayar. Rinjani kaget. Uang di dalam plastik itu jelas lebih banyak dari tarif potong rambut biasa. Bang, ini kebanyakan. Anggap saja untuk potongan berikutnya milik orang lain yang tidak sanggup bayar. Jawab Yudarsa, menatap kotak donasi di sudut ruangan. Biar kau yang menjaga kepada siapa uang itu jatuh. Perhatian pelanggan serentak tertuju pada mereka. Ada yang berbisik, ada yang mengangkat alis. Beberapa menatap sinis, mengira Rinjani menerima uang dari gelandangan demi keuntungan. Namun Rinjani tetap mengambil plastik itu dengan tangan gemetar, lalu langsung menuangkannya ke dalam kotak kayu bertuliskan untuk duafa dan yatim. Koin dan lembaran uang itu berdenting pelan. Saya titip ke sini saja, Bang. Biar Allah yang membagi rezeki lewat tangan kita. Ucapnya mantap. Yudarsa menatapnya, ada kehangatan yang sulit disembunyikan. Terima kasih, Rinjani, katanya pelan. Ketika Yudarsa melangkah keluar, suara cibiran terdengar dari pojok. Wah, hebat juga. Gelandangan sekarang bisa donasi segala. Jangan-jangan uang hasil nyopet. Celetuk seorang pemuda, tidak berusaha menurunkan volume suaranya. Rinjani pura-pura tidak dengar, tapi jantungnya mengencang. Ia tahu, mulai hari ini namanya akan digandengkan dengan sosok gelandangan itu di mulut orang-orang sekitar. Sore menjelang malam, barbershop sepi. Rinjani duduk sendiri di kursi pelanggan, menatap kotak donasi di sudut. Ia teringat istilah yang pernah ia dengar dari Ustazah Salma. Ujian itu kadang datang bukan lewat kesulitan uang semata, tapi lewat pilihan, apakah tetap baik ketika orang lain menuduh macam-macam. Ia menarik napas panjang. Di luar, langit mulai memerah. Di dalam dadanya, Rinjani diam-diam berjanji. Selama Allah masih menjaganya, ia akan tetap tersenyum, meski dunia menganggap senyum itu bodoh. Pagi berikutnya, barbershop terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena cuaca, tetapi juga karena amplop putih yang tergeletak di meja kasir saat Rinjani datang. Tidak ada siapapun di sekitar, hanya amplop dengan stempel kantor notaris di pojoknya. Rinjani memanggil Ustazah Salma lewat telepon. Tidak lama, wanita parubaya itu datang dengan nafas sedikit tersengal. Apa ini, Nak? Tanya Ustazah. Rinjani menggeleng. Saya juga tidak tahu, Ustazah. Tadi sudah ada di meja. Ustazah membuka amplop dengan hati-hati. Raut wajahnya yang biasanya lembut berubah tegang, seiring mata menelusuri isi surat. Tangan yang memegang kertas itu bergetar halus. Rinjani, suara Ustazah nyaris berbisik. Kontrak gedung kita habis 2 bulan lagi. Pemiliknya mau menjual. Kalau kita tidak bisa bayar harga beli atau memperpanjang dengan uang lebih besar, kita harus angkat kaki. Kata-kata itu menggantung di udara seperti awan gelap. Barbershop yang mungil, tempat mereka mencari nafkah dan membiayai kelas mengaji gratis di malam hari, tiba-tiba terasa rapuh seperti rumah kertas. Ustazah, kita punya tabungan? Tanya Rinjani, meski ia tahu jawabannya. Tabungan kita kecil, Nak. Lebih banyak keluar untuk bayar listrik, air, dan alat-alat cukur. Belum lagi uang snack anak-anak mengaji, jawab Ustazah lirih. Rinjani menunduk. Di kepalanya langsung berputar angka-angka. Uang kiriman untuk kampung, biaya mondok, sekarang ditambah ancaman barbershop tutup. Seolah satu persatu pegangan hidupnya hendak dicabut. Kalau barbershop tutup, berarti saya tidak bisa kerja di sini lagi, katanya pelan. Bukan cuma kamu, Nak. Banyak orang akan kehilangan tempat potong rambut murah, dan kelas mengaji juga bisa berhenti, balas Ustazah. Siang itu, Rinjani melayani pelanggan dengan senyum yang tampak biasa, tapi di dalam hati ia merasa seperti sedang berjalan di atas lantai yang perlahan runtuh. Setiap helai rambut yang jatuh seolah menghitung sisa hari yang mereka punya di tempat itu. Sore harinya, setelah barbershop tutup, Rinjani duduk sendirian. Ustazah Salma sudah pulang lebih dulu,
membawa surat itu untuk dibicarakan dengan suami dan kiai pesantren. Rinjani mengeluarkan ponselnya, menekan nomor ibu di kampung. Butuh beberapa kali panggilan sebelum sambungan tersambung. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Enduk. Maaf ya ibu tadi di sawah, sinyalnya susah. Suara ibunya terdengar letih. Rinjani menahan air mata yang mulai mengumpul. Bu, rumah kita gimana? Penagih hutang kemarin datang lagi? Ibunya terdiam sebentar. Iya, Enduk. Mereka bilang kalau bulan depan belum dibayar, mereka akan tarik sertifikat rumah. Ayahmu masih sakit, belum bisa kerja lagi. Ibu, bingung. Rinjani menggigit bibir. Ia menyembunyikan fakta bahwa di kota, barbershop yang menjadi sandarannya juga terancam hilang. Insya Allah Rinjani usahakan, Bu. Doakan Rinjani ya, ucapnya pelan. Setelah sambungan terputus, ia menatap langit-langit barbershop yang mulai kusam. Malam menjelang, cahaya lampu kuning membuat bayangannya di cermin tampak lebih pucat. Kalau Allah memberi masalah di kampung dan di sini sekaligus, berarti Allah juga sudah siapkan jalan keluarnya, bisiknya untuk menguatkan diri. Namun bahkan kalimat itu pun masih terasa seperti jembatan tipis di atas jurang yang sangat dalam. Di luar, lampu-lampu gang menyala satu persatu. Barbershop kecil itu berdiri sunyi, ditemani doa seorang santriwati yang berusaha meyakini bahwa besok masih ada yang bisa ia perjuangkan. Hari berikutnya, Rinjani sengaja datang lebih awal. Ia ingin membuka toko dengan hati lebih lapang, meski bayangan surat ancaman itu belum menghilang. Saat ia hendak mengangkat rolling door, terdengar suara batu kecil di depan. Rinjani kaget melihat 3 sosok duduk di trotoar. Satu yang ia kenali, Yudarsa. Di sampingnya, seorang lelaki tua dengan rambut putih kusut, dan seorang pemuda kurus memeluk lutut. Assalamualaikum, sapa Yudarsa, berdiri buru-buru. Waalaikumsalam, Bang. Abang sudah nunggu dari tadi, tanya Rinjani. Yudarsa mengangguk, terlihat sedikit canggung. Maaf mengganggu. Kami ingin minta tolong. Rinjani menatap 2 orang lain yang ikut berdiri. Wajah mereka tampak tegang, seperti orang yang sedang menunggu vonis. Ini Pak Arman, beliau sudah lama di jalan. Satunya lagi, Bima. Kami bertiga biasa tidur di bawah jembatan sana, jelas Yudarsa. Mereka ingin ikut potong rambut, kalau boleh. Rinjani tersenyum, rasa haru menyelinap melihat cara Yudarsa memperkenalkan teman jalannya dengan hormat, seolah memperkenalkan tamu penting. Tentu boleh. Ayo masuk, Pak, Mas. Biar saya siapkan dulu, ucapnya. Begitu pintu terbuka, barbershop terasa lebih sempit dari biasanya. Rinjani mempersilakan Pak Arman duduk duluan, sedangkan Bima dan Yudarsa menunggu di bangku panjang. Tarifnya berapa, Neng? Tanya Pak Arman ragu. Rinjani melirik kantong baju Pak Arman yang bolong di beberapa tempat. Untuk hari ini, istimewa. Gratis semua, jawabnya. Pak Arman hampir berdiri lagi. Tidak enak kalau gratis, Neng. Saya memang di jalan, tapi masih punya harga diri. Rinjani tersenyum. Bukan gratis, Pak. Abang Yudarsa kemarin sudah titip uang untuk orang yang butuh. Jadi Bapak tidak berhutang pada saya, tapi mengambil hak Bapak dari rezeki yang Allah sudah titip lewat orang lain. Pak Arman terdiam, matanya berkaca-kaca. Bima menatap Yudarsa, lalu menunduk, seolah malu atas rasa terharu sendiri. Yudarsa hanya menatap lantai, mulutnya terlipat rapat. Di matanya, ada lega yang sulit disembunyikan. Rinjani bekerja telaten. Rambut putih Pak Arman yang semula kusut berubah rapi, membuat wajah tuanya tampak lebih tenang. Bima yang tadinya menyembunyikan wajah di balik poni panjang kini, tampak seperti pemuda biasa. Ketika giliran Yudarsa, ia duduk dengan lebih santai. Kali ini bayar penuh, ya, katanya, mencoba bercanda. Rinjani tertawa kecil. Tarif untuk abang beda. 1 paket potong rambut plus pangkas janggut, bayar dengan cerita sedikit. Yudarsa mengangkat alis. Cerita apa? Cerita kenapa abang bisa berakhir di jalan, jawab Rinjani, separuh sungguh-sungguh, separuh bercanda. Ada kilatan sesuatu di mata Yudarsa. Ia terdiam beberapa detik, lalu menggeleng pelan. Ceritanya terlalu panjang.
Dan mungkin tidak menarik, katanya. Tidak apa-apa. Biar nanti pelan-pelan, satu helai rambut, satu kalimat, balas Rinjani. Ucapan itu membuat sudut bibir Yudarsa menegang, antara ingin tersenyum dan ingin menghindar. Ia akhirnya memilih diam. Saat gunting bergerak di sekitar telinga, Rinjani kembali mencuri pandang pada pergelangan tangan Yudarsa. Kali ini ia jelas melihat jam yang sama. Meski talinya lusuh, bentuknya khas, dengan ukiran kecil di sisi. Jam abang bagus, ucap Rinjani tanpa sadar. Yudarsa terkejut kecil, refleks menutupi jam itu dengan telapak tangan. Ini cuma tinggal kenangan, katanya singkat. Kenangan dari siapa? Tanya Rinjani. Dari hidup yang dulu harus aku tinggalkan, jawabnya, lebih pelan. Hidup yang membuatku lupa bagaimana rasanya menjadi manusia biasa. Rinjani ingin bertanya lebih jauh, tetapi pelanggan lain mulai berdatangan. Obrolan pun terputus, tersapu suara mesin cukur dan tawa anak-anak. Namun di dalam hati, rasa penasaran Rinjani tumbuh makin kuat. Ia mulai merasa bahwa di balik pakaian lusuh dan tidur di bawah jembatan, Yudarsa menyimpan cerita yang jauh lebih rumit dari sekadar nasib buruk di jalanan. Dan entah bagaimana, Rinjani merasa Allah sengaja mengirimkan lelaki itu ke barbershop kecil mereka, di tengah hujan dan ancaman surat gedung yang akan dijual. Malam itu, setelah mengantar Pak Arman dan Bima ke mushola terdekat untuk tidur di serambi, Yudarsa duduk sendirian di bawah jembatan. Suara kendaraan di atas kepalanya seperti hujan besi yang tidak pernah berhenti. Ia memandangi jam di pergelangan tangan. Jarum jam itu sudah lama tidak bergerak, tapi ia tidak pernah melepaskannya. Benda kecil itu satu-satunya pengingat bahwa ia pernah memiliki kehidupan lain. Di kepalanya, satu persatu potongan masa lalu muncul. Dulu, namanya tidak pernah dipanggil dengan nada lirih seperti di barbershop kecil itu. Di gedung tinggi dengan kaca mengkilap, orang-orang menyapanya dengan penuh hormat. Mas Yudarsa, pewaris Santaka Group, pemilik masa depan jaringan salon terbesar di kota. Ayahnya, Santaka Wiradhana, membangun usaha dari nol. Jaringan salon kecantikan, produk perawatan rambut, bahkan akademi pelatihan barber. Nama mereka dikenal di mana-mana. Namun di balik gemerlap itu, rumah besar mereka dingin. Ibu sibuk mengurus acara sosial kelas atas, ayah tenggelam dalam rapat dan angka. Yudarsa tumbuh sebagai anak satu-satunya yang lebih sering ditemani sopir dan dinding kaca. Ketika dewasa, ia dijodohkan dengan seorang wanita cantik bernama Dina. Dina pintar bersandiwara di depan orang tua, menampilkan citra menantu ideal. Padahal di belakang, ia dan saudara iparnya yang rakus mulai mengincar kepemilikan saham perusahaan. Yudarsa baru menyadari semuanya saat ia menemukan dokumen yang memindahkan sebagian saham atas namanya tanpa persetujuannya, disertai tanda tangan palsu. Ia juga memergoki Dina dan iparnya berbisik tentang rencana menggeser ayahnya yang mulai menua. Pertengkaran besar terjadi. Ayah lebih mempercayai laporan keuangan dan manajer yang licik daripada kata-kata putranya sendiri. Kau terlalu emosional, Yudarsa. Bisnis butuh kepala dingin, bukan hati lembek, kata sang ayah. Malam itu, Yudarsa meninggalkan rumah dengan marah. Dina melempar jam tangan ini ke arah kakinya. Kalau kamu keluar, jangan pernah kembali sebagai pewaris. Kembalilah sebagai manusia jalanan, biar tahu siapa yang benar-benar peduli padamu, ejeknya. Ia memungut jam itu, memasangnya di pergelangan tangan, lalu benar-benar pergi. Yang tidak pernah Dina sangka, Yudarsa menepati ucapannya. Ia menjauh dari semua kemewahan, membuka semua akses rekening yang tak bisa dilacak, dan memilih hidup sebagai orang lain. Di jalan, ia melihat bagaimana orang memandangnya ketika ia tidak lagi ditemani mobil dan parfum mahal. Tatapan jijik, hinaan, bahkan lemparan batu dari anak-anak. Tidak ada yang bertanya kenapa ia sampai di situ. Mereka hanya melihat pakaian, bau, dan rambut kusut. Sampai hari itu, ia masuk ke barbershop kecil di ujung gang, lebih karena ingin menghangatkan badan dari hujan. Tidak sengaja, ia bertemu Rinjani. Santriwati dengan mata bening itu menyambutnya tanpa ragu, mencukur rambutnya tanpa memperhitungkan untung rugi. Bahkan ketika orang mencibir, ia tetap tersenyum. Di bawah jembatan, Yudarsa menarik napas panjang. Gunung yang sabar berdiri di tempatnya,
Gumamnya mengingat kata-kata tentang nama Rinjani. Entah kenapa, sejak pertemuan itu, ia mulai berpikir untuk tidak selamanya bersembunyi sebagai gelandangan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia ingin kembali menjadi seseorang yang berguna. Bukan demi perusahaan, bukan demi keluarga yang tidak mempercayainya, tapi demi orang-orang kecil yang seperti Rinjani dan para teman jalanan. Namun luka di hatinya masih dalam. Ia takut jika terlalu dekat, ia akan menyeret Rinjani ke dalam pusaran masalah keluarga Santaka yang kotor. Malam semakin larut. Suara adzan Isya yang jauh terdengar seperti panggilan yang tidak bosan mengingatkan. Yudarsa menatap langit yang tertutup jembatan beton, lalu memejamkan mata. Ya Allah, kalau Engkau masih izinkan aku memperbaiki sesuatu dari hidup ini, tunjukkan jalannya, bisiknya, tangan menggenggam jam mati di pergelangan. Ia belum tahu, doa itu akan dijawab lewat keberanian seorang santriwati yang sedang pusing memikirkan hutang dan gedung barbershop. Beberapa hari setelah kedatangan Pak Arman dan Bima, langit tampak cerah, tetapi hati Rinjani justru mendung. Pagi itu, ia menerima pesan singkat dari nomor tetangga kampung. Rin, penagih hutang datang lagi. Ibu kamu nangis. Katanya kalau bulan ini belum ada pembayaran, rumah bakal disita. Rinjani menatap layar ponselnya lama. Dunia di sekeliling seperti mengecil, suara klakson dan pedagang kaki lima terdengar jauh. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ya Allah. Barbershop belum buka, namun kunci sudah di tangannya. Ia bersandar sejenak pada pintu, menahan gemetar di kedua kaki. Surat ancaman pemilik gedung masih menggantung di pikiran, kini ditambah kabar rumah di kampung yang terancam hilang. Saat Rinjani hendak membuka pintu, suara langkah mendekat dari arah gang. Yudarsa muncul, membawa plastik berisi roti sisa dari warung dermawan yang biasa membagikan makanan malam. Pagi, Rinjani, sapanya pelan. Rinjani buru-buru menghapus sudut mata. Pagi, Bang. Yudarsa menatapnya tajam sesaat. Kau menangis? Tidak, cuma kelilipan, elak Rinjani, berusaha tersenyum. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, bergerak sibuk agar tidak perlu banyak bicara. Namun Yudarsa tetap berdiri di dekat kasir, seolah menunggu penjelasan. Kalau kau mau cerita, aku di sini sebagai pendengar gratis, ujarnya. Kalimat itu sederhana, tapi ada kehangatan yang membuat pertahanan Rinjani runtuh. Ia duduk di kursi pelanggan, menunduk. Bang, kalau rumah satu-satunya yang kita punya terancam hilang, itu rasanya bagaimana? Tanyanya pelan. Yudarsa terdiam. Ingatannya melompat pada rumah besar keluarga Santaka, yang ia tinggalkan begitu saja. Bedanya, ia pergi karena memilih, sementara Rinjani terancam kehilangan karena keadaan. Kenapa rumahmu? Tanya Yudarsa. Rinjani menceritakan tentang ayahnya yang sakit lama, usaha kecil di kampung yang bangkrut, dan hutang pada rentenir desa yang bunga tidak kunjung berhenti. Ia juga bercerita soal barbershop yang terancam tutup, karena pemilik gedung ingin menjual. Yudarsa mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata terasa menekan dadanya. Jadi, kau sedang mempertahankan dua rumah sekaligus, gumamnya. Satu rumah tempat orang tuamu berlindung, satu lagi rumah kecil di kota yang menampung rezekimu. Rinjani mengangguk, air mata jatuh juga. Kadang saya pikir, mungkin lebih mudah kalau saya berhenti saja. Pulang ke kampung, menerima kalau rumah di sini ditutup, fokus rawat ayah. Tapi setiap kali lihat ustazah, lihat anak-anak yang datang mengaji, hati saya tidak tega. Yudarsa menatap jam matinya sekilas. Di dalam hatinya, sesuatu mulai bergeser. Selama ini ia memilih menjauh dari urusan apapun yang berbau bisnis dan aset. Tapi sekarang, masalah tanah dan gedung itu merenggut napas seorang gadis yang tidak bersalah. Rinjani, katanya pelan, kalau suatu hari ada yang menawar bantuan untuk rumah-rumah itu, kau mau menerimanya? Rinjani mengangkat kepala. Maksudnya? Bantuan yang mungkin datang dengan cara tidak biasa. Dari orang yang tidak kau sangka. Kau mau? Ulang Yudarsa, menatapnya dalam. Rinjani menghela napas panjang. Bang, dulu saya diajari, kalau Allah mengutus bantuan lewat tangan siapapun, jangan dilihat siapa orangnya, tapi lihat dari mana pertolongan itu berasal. Tapi, saya juga takut.
Takut ada syarat di belakangnya yang membuat saya melupakan Allah. Yudarsa mengangguk pelan. Jawaban itu justru membuatnya yakin bahwa apapun keputusan yang kelak ia ambil, gadis ini akan tetap berusaha menjaga hatinya. Kalau begitu, kata Yudarsa lirih, doakan saja. Siapa tahu Allah kirimkan seseorang yang bisa menolong tanpa membuatmu merasa berhutang budi lebih dari sekadar rasa syukur. Rinjani tersenyum tipis. Bang Yudarsa sendiri, minta tolong pada siapa selama ini? Pada Allah, jawabnya tegas. Dan pada orang-orang kecil yang tidak tahu siapa aku sebenarnya. Rinjani tidak mengerti maksud kalimat terakhir itu, namun ia menyimpannya di dalam hati. Di matanya, Yudarsa tetap seorang gelandangan yang aneh, kumal, tetapi berbicara seperti orang yang sudah sering duduk di ruang rapat. Malam itu, gang di belakang barbershop lebih sepi dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan yang memantulkan lampu jalan kuning pucat. Rinjani menutup rolling door sendirian, karena Ustazah Salma ada pengajian ibu-ibu. Saat ia hendak berjalan pulang ke kamar kos, terdengar suara ribut dari ujung gang. Suara bentakan, diikuti bunyi benda keras menghantam sesuatu. Dasar sampah jalanan. Berani berlagak sok suci, ya? Rinjani terhenti. Jantungnya berdegup. Ia maju beberapa langkah pelan, menempel pada dinding, mencoba melihat sumber keributan. Di bawah lampu jalan, 3 preman kampung mengeroyok seseorang. 2 di antaranya menahan, 1 lagi memukul dengan tongkat kayu. Sosok yang dipukul itu berusaha melindungi kepala dengan tangan kosong. Sudah, Bang, cukup. Saya cuma bilang jangan ambil barang pemulung itu. Dia juga manusia, terdengar suara serak memohon. Rinjani mengenali suara itu. Yudarsa. Tanpa sempat berpikir panjang, Rinjani berlari mendekat. Berhenti. Jangan dipukul lagi, teriaknya. Para preman menoleh. Salah satunya menyeringai. Ini tukang cukur gelandangan, ejeknya. Apa kamu mau gantikan posisinya, Neng? Rinjani menelan ludah, tapi ia tidak mundur. Kalau kalian mau marah, silakan ke saya. Jangan pukul orang yang tidak melawan. Dia sok jadi pahlawan. Belain pemulung yang ambil sisa makanan dari warung kami, kata preman lain. Rinjani memandang sekilas ke arah pemulung tua yang gemetar di pojok, memeluk karungnya. Lalu ia menatap wajah Yudarsa yang sudah berdarah di pelipis. Kalau makanannya sudah kalian buang, itu berarti bukan milik kalian lagi, ucap Rinjani, berusaha tenang. Tolong, Bang, jangan tambah dosa hanya karena sisa makanan. Salah satu preman mendekat, menatap Rinjani dari atas ke bawah. Kamu ini santri ya? Di pesantren diajari ceramah manis ya? Di jalan ini, yang punya tongkat yang berkuasa. Tongkat kayu itu diangkat, mengarah ke Rinjani. Refleks, Yudarsa menarik tubuhnya, memalingkan wajah Rinjani. Jangan sentuh dia, geram Yudarsa, suaranya berubah tajam. Dalam sekejap, tongkat itu berbalik menghantam punggung Yudarsa. Bunyi kayu mengenai tulang membuat Rinjani menjerit pelan. Yudarsa jatuh berlutut, darah menetes dari sudut bibir. Sudah. Kalau kalian teruskan, saya teriak minta tolong, saya lapor ketua RT. Kalian pikir tidak ada yang berani pada kalian? Suara Rinjani meninggi, bercampur tangis. Sorot matanya yang biasanya lembut kini menyala. Para preman saling pandang. Melelahkan juga sebenarnya, memukuli orang jalanan yang tidak melawan hanya demi sisa nasi di karung. Sudahlah, kita cabut. Tidak seru kalau sudah ada perempuan nangis, kata salah satunya. Mereka berlalu sambil mendengus, meninggalkan tongkat kayu di tanah. Rinjani berlari ke sisi Yudarsa. Bang, kuat, kan? Yudarsa meringis, mencoba berdiri. Aku, baik. Sedikit lecet saja, katanya, padahal jelas ia sulit menahan sakit. Rinjani meraih lengannya, memapah. Tidak, kita ke klinik. Tidak perlu, nanti menghabiskan uangmu, tolak Yudarsa. Kali ini, jangan tawar-menawar. Saya yang memutuskan, kata Rinjani tegas. Pemulung tua ikut membantu memapah. Mereka membawa Yudarsa ke klinik kecil yang buka 24 jam. Di sana, perawat membersihkan luka, menempelkan perban,
dan memberi obat. Saat menunggu di kursi plastik, Rinjani duduk di samping ranjang kecil tempat Yudarsa berbaring. Lampu neon putih menyorot wajahnya yang pucat. "Kenapa abang selalu ikut campur urusan orang lain?" tanya Rinjani pelan. Yudarsa menatap langit-langit. "Karena dulu, di hidupku yang lama, aku jarang membela orang lemah. Aku terlalu sibuk memastikan angkaku bertambah. Sekarang, mungkin ini cara Allah memberiku kesempatan menebus sedikit saja." Rinjani terdiam. Kata-kata itu menggantung di antara suara mesin oksigen dan langkah perawat di luar. Ia menunduk, menatap tangan Yudarsa yang penuh luka gores. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangan, menyentuh ujung jarinya. "Bang, saya tidak pernah minta abang menolong banyak orang. Tapi, tolong jaga diri abang. Jalan tidak akan berubah hanya karena satu orang melawan. Tapi kalau abang hilang, mungkin hati orang-orang kecil itu akan tambah sepi." Yudarsa menoleh, menatap tatapan tulus itu. Di sudut mata Rinjani, ada air yang berkilat, namun ia tahan. Dalam hati, Yudarsa berbisik, lebih pada dirinya sendiri. "Kalau aku punya sedikit saja kekuasaan seperti dulu, aku ingin memakainya untuk melindungi perempuan seperti ini." Tapi saat itu, ia masih berbaring sebagai gelandangan yang berdarah di ranjang klinik murah. Yang tidak ia sadari, malam itu menjadi titik di mana ia mulai berencana kembali pada nama asli dan kekuasaannya, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk memeluk rapuhnya hidup orang-orang di sekeliling Rinjani. Beberapa hari setelah kejadian pengeroyokan, luka di pelipis Yudarsa mengering, menyisakan bekas tipis. Ia kembali datang ke barbershop. Kali ini hanya duduk di bangku panjang sambil memperhatikan Rinjani bekerja. Suatu siang, barbershop sedang lumayan ramai. Rinjani sibuk dengan mesin cukur di tangan ketika suara klakson pelan terdengar dari luar. Seorang anak kecil berlari masuk. "Mbak Rin, ada mobil hitam parkir di depan gang. Bannya gede, kacanya gelap," lapornya antusias. Rinjani tidak terlalu memikirkan, menganggap itu mobil tamu rumah tetangga. Namun Yudarsa refleks menoleh keluar. Matanya menyipit, mengenali model dan plat nomor. Mobil itu milik salah satu staf lama keluarganya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tak lama, ponsel butut di saku celananya bergetar. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Ia keluar sebentar, mengangkat telepon di sudut gang. "Halo, Mas Yudarsa?" Suara laki-laki sopan mengalun, nada profesional yang begitu familiar. "Saya Arif, sekretaris baru Pak Santaka. Mohon maaf mengganggu. Kami sudah lama mencari Mas." Yudarsa menghela napas. Dunia yang ia tinggalkan ternyata lebih gigih mencarinya daripada yang ia sangka. "Kenapa ayah kirim kau ke sini?" tanyanya dingin. "Perusahaan sedang goyah, Mas. Setelah Mas pergi, terjadi konflik internal. Sekarang Pak Santaka sakit keras. Beliau berkali-kali menyebut nama Mas dan memohon Mas pulang," jelas Arif. Yudarsa menutup mata sejenak. Dalam pikirannya muncul wajah ayah yang keras, namun selalu menyelipkan doa di akhir setiap percakapan. Rasa marah yang dulu membara kini tinggal bara kecil. "Aku belum siap kembali," jawabnya, menahan gejolak. "Kalau Mas tidak ingin kembali sebagai pewaris, setidaknya datanglah sebagai anak," suara Arif melembut. Beliau menyesal tidak percaya pada Mas waktu itu. Percakapan itu mengguncang Yudarsa. Di satu sisi, luka pengkhianatan masih terasa. Di sisi lain, ia tidak sanggup membayangkan ayahnya sakit dan menunggu dalam penyesalan. "Berikan aku waktu beberapa hari," katanya akhirnya. "Baik, Mas. Mobil saya akan standby di kota ini. Kapanpun Mas siap, hubungi saya," kata Arif. Telepon ditutup. Yudarsa menatap mobil hitam di ujung gang. Hatinya penuh riuh. Jika ia kembali, itu berarti ia harus menghadapi Dina, ipar-ipar licik, dan pengurus perusahaan yang haus kekuasaan. Namun pikirannya mendadak melompat pada barbershop kecil, pada surat ancaman gedung, dan hutang rumah keluarga Rinjani di kampung. "Kalau aku benar-benar kembali, aku bisa melakukan sesuatu lebih besar daripada sekadar membawa kue roti sisa," gumamnya. Saat Yudarsa kembali masuk ke barbershop, Rinjani memandang sekilas. "Ada urusan penting, Bang?" tanyanya. "Urusan masa lalu," jawabnya singkat. Rinjani tidak bertanya lebih jauh.
Tapi beberapa hari berikutnya, ia memperhatikan Yudarsa sering menghilang di jam-jam tertentu, menerima telepon dengan bahasa yang berbeda dari biasa. Laporan bulanan, dewan komisaris, saham minoritas. Kata-kata itu kadang meluncur begitu saja di telinga Rinjani ketika Yudarsa menjauh. Ia mulai curiga, tetapi memilih diam. Rasa lelah dan kekhawatiran soal rumah dan gedung lebih besar daripada rasa ingin tahu. Namun diam-diam, Rinjani memperhatikan mobil hitam itu. Kadang terparkir sebentar, lalu pergi. Kadang hanya lewat, menyusuri gang dengan pelan. Setiap kali melihatnya, ia merasa ada dua dunia yang sedang mendekat. Dunia lusuh di bangku barbershop, dan dunia rapi di balik kaca gelap mobil mewah. Ia belum tahu, dua dunia itu sebentar lagi akan bertabrakan tepat di depan matanya. Kalender di dinding barbershop semakin penuh dengan garis merah yang dibuat Rinjani. Setiap ia menarik satu garis, artinya hari menuju tenggat pembayaran gedung berkurang. 28 hari lagi, gumamnya suatu pagi. Ustazah Salma duduk di dekat kasir, menghitung uang di kotak kecil. Tabungan kita bahkan belum cukup untuk bayar setengah uang muka, keluhnya. Rinjani menyodorkan amplop berisi uang hasil kerja beberapa hari terakhir. Ini sebagian dari gaji saya, Ustazah. Ambil saja dulu. Nak, uang itu untuk mondok dan kirim ke orang tua, sanggah Ustazah. Kalau barbershop tutup, saya juga tidak punya tempat kerja lagi. Lebih baik kita berjuang dulu, Ustazah. Soal kampung, biar Allah yang atur, kata Rinjani, meski dalam hati ia sendiri tidak tahu bagaimana. Tubuh Rinjani makin kurus. Ia sering melewatkan makan siang, pura-pura sudah makan di kamar, padahal hanya minum air putih. Wajahnya masih tersenyum, tetapi lingkar hitam di bawah mata jelas. Yudarsa memperhatikan semua itu. Ia melihat bagaimana Rinjani menyimpan roti sisa untuk dibawa pulang, bukan dimakan di tempat. Ia melihat bagaimana gadis itu berhenti membeli minuman hangat di warung karena ingin menghemat. Suatu sore, ketika barbershop sepi, Yudarsa duduk di kursi pelanggan. Rinjani, panggilnya. Ya, Bang. Rinjani sedang membersihkan mesin cukur. Apa kau tidak lelah terus menolong orang lain sementara dirimu sendiri tertatih? Rinjani tersenyum, menatap cermin. Semua orang juga tertatih, Bang. Bedanya, ada yang tertatih karena menanggung dosa, ada yang tertatih karena mencoba berbuat baik. Saya cuma berharap, tertatih saya termasuk yang kedua. Jawaban itu mengguncang hati Yudarsa. Ia teringat dirinya dulu, yang tertatih justru karena mempertahankan harta dan nama baik. Perjalanan di jalanan mengajarkannya bahwa manusia yang tampak paling miskin kadang memiliki keberanian paling kaya. Malamnya, di bawah jembatan, Yudarsa bertemu Arif lagi. Mereka berbicara di dalam mobil hitam, jauh dari pandangan orang. Mas, saham perusahaan sekarang hampir diambil alih keluarga ipar. Kalau Mas tidak muncul sebagai pewaris sah, posisi kita bisa jatuh, kata Arif. Kalau aku kembali, aku mau syarat, ucap Yudarsa. Silakan, Mas. Aku tidak ingin rumah besar atau mobil baru. Aku ingin satu gedung kecil di kota ini dibeli atas nama perusahaan, lalu diwakafkan untuk barbershop dan pelatihan kerja. Dan satu lagi, hutang sebuah keluarga di kampung harus dilunasi, tanpa nama perusahaan disebut, jelas Yudarsa. Arif mengerutkan kening. Itu permintaan yang tidak biasa, Mas. Tapi saya rasa Pak Santaka akan menyetujuinya jika itu syarat kepulangan Mas. Kalau ayah setuju, besok aku ikut kau kembali, kata Yudarsa. Di dalam hati, ia berbisik, seakan bicara pada Rinjani yang sedang tertidur lelah entah di sudut mana kota ini. Biar aku yang bertati di dunia perusahaan lagi, supaya kamu tidak perlu menghapus garis merah di kalender sambil menahan lapar. Tanggal batas semakin dekat, tetapi di balik layar, takdir mulai menyusun jalan keluar yang tidak pernah Rinjani bayangkan. Pagi itu, Rinjani menunggu Yudarsa di depan barbershop. Biasanya, setelah subuh, lelaki itu muncul membawa roti atau sekadar menanyakan kabar. Namun hari ini, sampai matahari naik tinggi, Yudarsa tidak muncul. Hari berikutnya pun sama. Tidak ada punggung lusuh di bangku panjang, tidak ada suara serak menawarkan bantuan mengangkat galon. Bang Yudarsa kemana ya? Gumam Rinjani. Pak Arman dan Bima juga kebingungan.
Sudah 3 hari tidak kembali ke jembatan, kata Pak Arman. Biasanya kalau ia pergi jauh, ia pamit dulu. Berita lain yang lebih menyakitkan datang dari kampung. Tetangga menelpon, mengabarkan penagih hutang menempelkan pengumuman di depan rumah orang tua Rinjani. Akan disita bila dalam 2 minggu tidak dilunasi. Begitu bunyinya. Rinjani menangis diam-diam di kamar, menekap wajah dengan sajadah. Di antara isak, ia hanya mampu mengulang doa. Ya Allah, kalau memang rumah itu bukan rezeki kami lagi, kuatkan kami. Tapi jangan biarkan ayah dan ibu saya diusir tanpa tempat berteduh. Di kota, barbershop semakin sepi. Gosip tentang Rinjani dan gelandangan yang sering datang membuat beberapa pelanggan enggan. Apalagi Yudarsa menghilang, meninggalkan pertanyaan tanpa jawaban. Jangan-jangan benar kata orang, dia penipu, bisik seorang pelanggan pada yang lain. Sudah bawa kawan-kawan gelandangan, sekarang kabur. Kata-kata itu menancap di hati Rinjani, meski ia berusaha tidak menunjukkannya. Suatu sore, Ustazah Salma memanggilnya. Nak, kalau sampai tanggal yang ditentukan kita belum punya uang, kita harus rela barbershop ini tutup. Ustazah tidak sanggup melihat kau menanggung semuanya sendiri, kata Ustazah dengan mata berkaca-kaca. Insya Allah masih ada jalan, Ustazah, jawab Rinjani, meski suaranya nyaris tak terdengar. Malamnya, ia berdiri di depan pintu barbershop yang sudah tertutup, menatap kursi cukur di balik kaca. Di sana, kenangan pertama kali ia bertemu Yudarsa berputar seperti cuplikan film. Bang, abang kemana? Bisiknya. Di saat saya benar-benar butuh teman bercerita, abang hilang begitu saja. Di bawah jembatan, Pak Arman dan Bima duduk merapatkan jaket tipis mereka. Tempat yang biasa diisi Yudarsa kini kosong. Hening terasa lebih dingin. Menurutmu, ia kembali ke keluarganya? Tanya Bima. Mungkin, jawab Pak Arman. Kadang Allah mengirim seseorang ke jalanan hanya sementara, untuk belajar. Kalau pelajarannya sudah selesai, ia akan dikembalikan ke tempat semula. Kalau begitu, berarti tugas Bang Yudarsa di antara kita sudah selesai? Suara Bima parau. Pak Arman menatap langit gelap. Belum tentu. Kadang pelajaran sebenarnya baru mulai saat kita berpisah. Bagi Rinjani, hilangnya Yudarsa menambah lapisan sepi di hatinya. Ia merasa seperti berdiri di tengah badai tanpa payung. Hutang menekan dari kampung, gedung barbershop di depan mata siap direbut, dan satu-satunya lelaki asing yang pernah membelanya kini lenyap tanpa pamit. Namun justru di titik paling gelap itulah, Allah sedang menyiapkan kejutan yang menjadikan hilangnya seseorang bukan akhir, melainkan pintu menuju takdir baru. 2 minggu setelah Yudarsa menghilang, suasana pesantren mendadak berubah. Pagi itu, Rinjani baru saja selesai menyapu teras ketika suara bisik-bisik santriwati terdengar riuh. Katanya ada donatur baru, kaya raya. Benarkah gedung barbershop tidak jadi dijual? Bahkan mau direnovasi, dijadikan pusat pelatihan kerja. Rinjani berhenti menyapu. Jantungnya berdegup. Ia mengikuti arus santriwati menuju aula kecil. Di sana, kiai dan beberapa pengurus sudah duduk rapi. Di samping mereka, kursi kosong disiapkan. Anak-anak, hari ini kita kedatangan tamu penting, ujar kiai. Beliau insya Allah akan membantu kita menyelamatkan barbershop dan beberapa program pesantren. Mohon doanya. Nama tamu tidak disebut. Rinjani merasa kakinya bergetar. Donatur yang sanggup menyelamatkan gedung berarti orang sangat kaya. Ia teringat sejenak pada jam mahal di pergelangan tangan Yudarsa, lalu menepis pikirannya sendiri. Tidak mungkin. Sore harinya, Ustazah Salma datang ke barbershop dengan wajah berbinar. Rinjani, kabar baik, ujarnya. Apa Ustazah? Tanya Rinjani, setengah tidak percaya. Pemilik gedung membatalkan rencana menjual pada pihak lain. Katanya, ada seorang pengusaha yang langsung membeli dan bersedia menghibahkan gedung ini untuk pesantren. Bahkan akan direnovasi, tapi kita tetap yang mengelola barbershop. Jelas Ustazah. Rinjani memegang tepi meja kasir, takut pingsan saking kaget. Siapa pengusaha itu? Ustazah? Suaranya bergetar. Belum disebut namanya. Besok Kiai mengadakan pertemuan. Dan, tadi Kiai meminta kamu ikut hadir. Katanya,
Donatur khusus ingin bertemu dengan santriwati yang menjaga barbershop selama ini. Rinjani terdiam. Antara senang dan cemas campur aduk. Ia merasa tidak pantas bertemu orang besar. Baju paling rapi yang ia punya hanya gamis polos yang sudah sering dipakai ke pengajian. Malam itu, ia sholat lama, sujudnya lebih berat dari biasanya. Ya Allah, kalau benar ini pertolongan dari MU, lindungi hati saya dari rasa sombong. Dan kalau ada syarat di balik kebaikan ini yang bisa menjauhkan saya dari MU, maka jauhkanlah saya darinya. Doanya lirih. Di tempat berbeda, di sebuah hotel sederhana dekat kota, Yudarsa berdiri di depan cermin. Rambutnya kini pendek rapi, janggutnya tersisa tipis. Ia mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu. Tubuh yang dulu kurus dan kumal kini tampak berwibawa. Arif menatapnya dari kursi. Mas Yudarsa, besok pertemuan pertama sebagai bos baru cabang kota ini. Semua sudah siap. Nama Mas tetap akan kami rahasiakan di awal, sesuai permintaan. Yudarsa menghela napas. Aku bukan bos baru. Aku hanya orang pulang terlambat, katanya. Namun ia tahu, besok ia akan muncul di depan Kiai dan Rinjani sebagai seseorang yang sangat berbeda dari gelandangan di kursi cukur itu. Perutnya berdebar, bukan karena agenda bisnis, tetapi karena memikirkan bagaimana Rinjani akan memandangnya setelah tahu kebenaran. Pagi pertemuan, langit cerah seolah ikut merayakan. Santriwati sibuk menyiapkan aula, menggelar karpet bersih, dan menyusun kursi. Rinjani membantu, namun pikirannya kemana-mana. Rin, kamu dipanggil Kiai ke ruang tamu, ujar salah satu teman. Rinjani mengangguk, mengusap jilbab agar tampak rapi. Ia melangkah dengan hati-hati menuju ruangan Kiai, di mana biasanya hanya tamu penting yang diterima. Di depan pintu, ia berhenti sebentar, mengambil napas. Lalu mengetuk pelan. Masuk, nak, suara Kiai terdengar. Rinjani membuka pintu. Ruangan itu wangi kayu dan kopi. Di sana, Kiai duduk dengan wajah ramah. Di sebelahnya, Ustazah Salma. Kursi lain masih kosong. Duduklah, Rinjani, kata Kiai. Rinjani duduk, menunduk menghormati. Anakku, Kiai mulai bicara, beberapa waktu terakhir, kami melihat bagaimana engkau menjaga barbershop dan melayani siapa saja, termasuk mereka yang dipandang rendah. Allah menilai itu semua. Rinjani merasa pipinya panas. Ia tidak menyangka Kiai memperhatikan hal sekecil itu. Kemarin, seorang donatur menghubungi kami. Dia ingin membeli gedung barbershop, merenovasi, dan menjadikannya pusat pelatihan untuk kaum duafa. Syaratnya hanya satu, Kiai berhenti sebentar. Rinjani menelan ludah. Syaratnya apa, Kiai? Dia ingin bertemu langsung denganmu. Katanya, keputusan besarnya terinspirasi dari seorang santriwati yang ia lihat menggunting rambut orang jalanan tanpa jijik. Rinjani tersentak. Hanya satu kejadian yang mirip dengan itu, saat ia pertama kali mencukur Yudarsa. Apakah donatur itu? Kalimatnya menggantung, tidak berani menyelesaikan. Kita belum tahu, nak. Beliau belum menyebut nama jelas, hanya perwakilannya yang datang. Jawab Kiai. Tak lama, terdengar ketukan di pintu. Seorang lelaki muda berpakaian rapi masuk, memperkenalkan diri sebagai Arif. Bos kami sebentar lagi tiba, Kiai. Beliau minta izin langsung masuk ruang ini nanti, sebelum ke aula, katanya sopan. Rinjani menunduk makin dalam. Jantungnya berdegup. Ia mengusap telapak tangan di atas jilbab, mencoba menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar di depan pintu. Hening menggantung. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria masuk, mengenakan setelan jas gelap dan kemeja putih. Rambutnya disisir rapi ke belakang, wajahnya bersih. Ada wibawa tenang yang memancar dari caranya melangkah. Rinjani hanya melihat sekilas dari sudut mata. Sosok itu asing. Namun entah kenapa ada sesuatu yang sangat familiar. Ketika ia mengangkat kepala sepenuhnya, pria itu sudah duduk di hadapannya, menghadap Kiai. Posisi membuat wajahnya masih agak miring, tidak terlalu jelas terlihat. Terima kasih, Kiai, sudah berkenan menerima kami, ucapnya dengan suara dalam dan mantap. Rinjani membeku. Suara itu, ada nada serak yang ia kenal, meski kini lebih terkontrol dan percaya diri.
Kami yang berterima kasih, Nak Yuda, jawab Kiai. Ini santriwati yang selama ini menjaga barbershop dan banyak berinteraksi dengan duafa. Namanya Rinjani. Pria itu berbalik menghadap Rinjani sepenuhnya. Dan pada detik itulah, dunia Rinjani seolah berhenti. Mata itu, meski kini bersih tanpa lingkar letih terlalu pekat, Rinjani mengenal sorotnya. Sorot yang dulu ia lihat di cermin saat guntingnya bergerak di dekat telinga seorang gelandangan. Assalamualaikum, Rinjani, ucap pria itu pelan. Waalaikumsalam, jawab Rinjani gugup. Kau tidak mengenaliku, tanya pria itu, senyum samar terbit di sudut bibirnya. Rinjani menatap lebih teliti. Rahang yang sama, garis senyum yang sama, meski kini tanpa janggut lebat. Hanya pakaian yang berbeda. Jas mahal menggantikan baju lusuh. Wangi parfum lembut mengganti bau jalanan. Bang, Yudarsa, suaranya hampir seperti bisikan. Pria itu mengangguk. Namaku lengkapnya Yudarsa Santaka. Selama ini kau hanya mengenalku sebagai gelandangan di kursi cukur. Hari ini, aku kembali dengan nama yang dulu kutinggalkan. Rinjani memegang ujung jilbabnya erat. Kepalanya berputar, seolah tidak sanggup menggabungkan dua sosok itu menjadi satu. Gelandangan yang ia rawat lukanya, dan bos kaya yang kini duduk sopan di depan Kiai. Kiai dan Ustazah Salma saling pandang, ikut terkejut. Mereka tahu donatur ini pengusaha, tapi tidak menyangka ia orang yang sama dengan gelandangan yang sering mereka lihat di sekitar masjid. Yudarsa menatap Rinjani dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Maafkan aku karena selama ini tidak jujur tentang siapa aku, katanya. Aku meninggalkan rumah dan perusahaanku karena kecewa dengan keluarga dan orang-orang yang menilai hanya dari harta. Di jalan, aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang mau memandangku sebagai manusia, bukan sebagai pewaris. Ia menoleh sebentar ke arah Kiai. Sampai suatu hari, aku masuk ke barbershop kecil di ujung gang. Ada seorang santriwati yang menyambutku tanpa jijik, menawarkan potong gratis, dan menganggapku pantas menerima pelayanan yang sama dengan pelanggan lain. Rinjani merasa air matanya menetes. Ia tidak pernah menyangka pilihan kecilnya hari itu memengaruhi hidup seseorang sedalam ini. Sejak saat itu, aku mengamati, lanjut Yudarsa. Bagaimana kau menahan ejekan, tetap tersenyum saat orang menuduhmu dekat dengan gelandangan demi uang? Bagaimana kau tetap memikirkan rumah orang tuamu di kampung sambil menjaga barbershop dari ancaman gedung dijual? Ia menghela napas panjang. Di saat aku merasa hidupku hancur karena dikhianati orang terdekat, kau menunjukkan bahwa masih ada yang mau percaya pada orang asing yang tidak punya apa-apa. Kiai menatap Rinjani lembut. Nak, Allah punya cara mengangkat derajat seseorang yang bersabar. Yudarsa melanjutkan penjelasan tentang perusahaannya yang kini ia pegang kembali, setelah ayahnya memintanya pulang. Ia juga menceritakan bagaimana ia mengajukan syarat pembelian gedung barbershop dan pelunasan hutang keluarga Rinjani di kampung sebagai bagian dari kesepakatan. Rumah orang tuamu sudah aman, Rinjani. Hutang mereka lunas. Namun aku meminta pada Arif untuk merahasiakan namaku sampai hari ini, katanya. Rinjani terperanjat. Apa benar, Bang? Ayah dan ibu saya bisa tetap tinggal di rumahnya. Mereka hanya diberitahu ada dermawan yang melunasi hutang lewat kiai desa, jawab Yudarsa. Air mata Rinjani mengalir deras kini. Ia merasa seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya dicabut satu persatu. Namun di tengah rasa syukur, ada juga luka halus. Kenapa abang pergi tanpa pamit? Tanyanya lirih. Saat saya merasa paling sendiri, abang menghilang begitu saja. Yudarsa terdiam sebentar. Karena aku harus kembali ke perusahaanku, dan aku tidak ingin mengajakmu masuk dalam masalah keluargaku sebelum aku menyelesaikan semuanya. Aku takut kau diseret ke ruang-ruang yang penuh intrik, jawabnya jujur. Rinjani mengusap air mata. Tapi saya lebih takut pada kehilangan yang tiba-tiba, Bang. Ruangan sejenak hening. Kiai batu kecil, memecah keheningan. Alhamdulillah, hari ini satu tabir terbuka. Mas Yudarsa bukan lagi sekadar gelandangan di depan barbershop, tetapi anak yang kembali pada ayahnya dan hamba yang mencoba memperbaiki langkah. Tinggal satu hal lagi yang perlu kami dengar, ujar Kiai. Yudarsa menoleh ke arah Kiai, lalu kembali memandang Rinjani. Hatinya berdegup,
Namun kali ini ia siap menghadapi apapun jawaban yang akan datang. Rinjani, Yudarsa memulai dengan suara sedikit bergetar. Pertama, aku ingin meluruskan niat. Pembelian gedung dan pelunasan hutang keluargamu adalah bentuk tanggung jawabku sebagai hamba Allah yang dulu menutup mata dari kesulitan orang kecil. Itu hadiah dari Allah, bukan dari aku. Rinjani mengangguk, mencoba menenangkan napas. Tapi ada satu keinginan pribadi, lanjut Yudarsa. Keinginan yang lahir dari hari-hari ketika aku duduk di bangku barbershop, melihatmu bekerja, melihatmu menangis diam-diam, melihatmu tetap menjaga jarak yang terhormat meski sering berdekatan denganku. Ia menatap Kiai sejenak untuk meminta izin. Kiai mengangguk, menyimbolkan restu untuk bicara. Aku ingin melamar Rinjani secara terhormat, melalui Kiai dan Ustazah sebagai saksi, ucap Yudarsa akhirnya. Kata-kata itu mengguncang ruangan. Ustazah Salma menutup mulut dengan tangan, menahan haru. Rinjani mematung, merasa bumi di bawah kakinya bergoyang. Mas Yudarsa, Kiai berkata pelan, lamaran adalah perkara besar. Kami bersyukur engkau memilih jalan baik. Namun kami juga harus memastikan hati anak ini siap. Rinjani menatap tangannya sendiri. Dalam dirinya berkecamuk banyak rasa. Syukur, bingung, takut, dan sedikit bahagia yang belum berani ia sentuh. Rinjani, apa yang kau rasakan? Tanya Ustazah lembut. Ustazah, Kiai, suara Rinjani parau. Saya sangat berterima kasih atas semua yang Allah kirimkan lewat Bang Yudarsa. Tapi saya juga takut. Takut niat saya berbuat baik tercampur dengan harapan dunia. Takut saya menerima lamaran karena kagum pada hartanya, bukan karena melihatnya sebagai hamba Allah. Yudarsa menunduk, menerima kekhawatiran itu sebagai cermin. Ia tahu, perubahan penampilannya bisa mengacaukan niat siapapun. Karena itu, lanjut Rinjani, saya mohon diizinkan untuk sholat istikharah dulu. Saya ingin memastikan, apakah langkah ini mendekatkan saya pada Allah atau justru menjauhkan. Kiai tersenyum bangga. Itu jawaban yang sangat dewasa, Nak. Tentu boleh. Lamaran tidak perlu dijawab hari ini. Yudarsa mengangguk, meski ada sedikit kecewa yang ia sembunyikan. Ambillah waktu yang kau butuhkan, Rinjani. Keputusanku melamarmu tidak akan berubah hanya karena menunggu beberapa hari. Aku lebih takut jika kita melangkah terburu-buru tanpa petunjuk, katanya. Hari-hari berikutnya, Rinjani menjalani sholat malam lebih khusyuk dari sebelumnya. Di setiap sujud, ia menyebut nama Yudarsa, bukan sebagai bos kaya, tetapi sebagai lelaki yang pernah duduk di kursi cukur dengan janggut berdarah akibat pukulan tongkat. Ia mengingat bagaimana Yudarsa membawa Pak Arman dan Bima, bagaimana ia berdiri di depan preman untuk melindungi pemulung. Ia juga mengingat momen saat Yudarsa menghilang, meninggalkan kosong di barbershop. Semua itu ia bawa ke hadapan Allah. Ya Allah, jika dia baik untuk agamaku, hidupku, dan akhiratku, maka dekatkanlah. Jika tidak, maka jauhkanlah dengan cara paling lembut, dan jangan biarkan ada kebencian di antara kami. Doanya berulang. Sementara itu, di dunia bisnis, Yudarsa sibuk mengatur struktur perusahaan. Ia memastikan cabang-cabang baru menyisihkan sebagian keuntungan untuk program pelatihan gratis di barbershop pesantren. Setiap keputusan ia tanda tangani dengan bayangan wajah Rinjani di benaknya, sebagai pengingat agar tidak kembali pada kerakusan lama. Beberapa hari kemudian, setelah satu malam istikharah yang terasa berbeda, Rinjani bangun dengan hati yang lebih tenang. Ada rasa ringan yang mendorong langkahnya menuju ruang Kiai. Di ruangan itu, Kiai, Ustazah, dan Yudarsa sudah menunggu. Rinjani duduk, menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah dengan mata yang berair namun mantap. Setelah saya berdoa dan berpikir, saya sadar, sejak awal saya menyayangi Bang Yudarsa bukan karena saya mengira dia bos kaya. Justru ketika dia jadi gelandanganlah saya merasa ingin menjaga, ucap Rinjani. Kalau hari ini Allah menampakkan wajah aslinya sebagai pengusaha, mungkin itu bukan untuk memalingkan hati saya, tapi untuk menguji apakah saya tetap melihatnya sebagai hamba Allah yang penuh luka. Ia menarik napas. Dengan menyebut nama Allah, saya menerima lamaran Bang Yudarsa, dengan satu syarat. Yudarsa menahan napas. Syarat apa, Rinjani? Syaratnya, setelah menikah nanti, barbershop ini tetap jalan.
Saya tetap boleh memegang gunting untuk melayani duafa. Dan abang kadang-kadang tetap datang dengan pakaian sederhana, supaya kita tidak lupa dari mana kita dipertemukan, jawabnya. Sejenak, ruangan sunyi. Lalu Kiai tertawa pelan, haru. Subhanallah, ini syarat yang indah, katanya. Yudarsa tersenyum lebar untuk pertama kalinya, senyum yang membersihkan sisa kelam di wajahnya. Insya Allah, aku berjanji, ucapnya. Aku akan tetap datang, entah sebagai bos atau gelandangan. Selama kau masih ingin mencukur rambutku. Air mata mengalir di pipi semua orang di ruangan itu. Lamaran diterima, bukan dengan gemerlap pesta, tetapi dengan kesepakatan sederhana bahwa barbershop kecil akan menjadi bagian penting dari hidup mereka ke depan. Beberapa bulan kemudian, halaman pesantren berubah semarak. Bukan karena dekorasi mewah, melainkan karena tenda sederhana dengan hiasan kain putih dan hijau. Kursi plastik tersusun rapi. Anak-anak yatim yang biasa mengaji duduk di baris depan, mengenakan baju terbaik mereka. Hari itu, akad nikah Rinjani dan Yudarsa digelar. Tanpa pelaminan megah, tanpa serangkaian adat rumit. Hanya meja kecil, saksi, dan buku nikah yang siap ditandatangani. Rinjani duduk di sisi Ustazah Salma, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut. Jantungnya berdegup, namun wajahnya tenang. Di sudut lain, ayah dan ibunya yang datang dari kampung duduk dengan mata berkaca-kaca. Rumah mereka kini aman, dan putri yang dulu mereka khawatirkan justru dipinang oleh lelaki yang pernah mereka sangka cuma orang jalanan. Yudarsa duduk di depan Kiai, mengenakan baju koko putih dan sarung tenun rapi. Tidak ada jas hari itu. Ia ingin akad berlangsung dalam kesederhanaan yang mengingatkannya pada malam-malam di bawah jembatan. Ijab kabul terlontar dengan satu tarikan napas. Saksi-saksi mengangguk. Serentak terdengar ucapan doa dari mulut para tamu. Barokallah. Rinjani menunduk, air matanya mengalir. Di dalam hati ia berbisik, Ya Allah, betapa Engkau telah mengganti setiap rasa sakit yang dulu aku tahan dengan kebahagiaan yang tidak pernah berani aku minta. Setelah akad, mereka berjalan bersama menuju barbershop yang sudah direnovasi. Gedung itu kini kokoh, bertingkat 2. Lantai bawah tetap barbershop dan tempat pelatihan barber untuk pemuda-pemudi duafa. Lantai atas ruangan kelas keterampilan lain. Papan nama baru dipasang di depan, Rumah Gunting Rinjani Santaka. Namun di bawahnya tertulis kecil, untuk kaum duafa dan pencari harapan. Yudarsa membuka pintu, mempersilakan Rinjani masuk duluan. Di dalam, kursi cukur berbaris rapi, mesin baru berderu lembut. Tapi di sudut ruangan, masih ada kursi tua yang dulu pertama kali mereka gunakan. Ini akan tetap kita simpan, kata Yudarsa. Sebagai pengingat, bahwa semua ini berawal dari kursi tua dan potongan rambut seorang gelandangan. Rinjani tersenyum, menyentuh sandaran kursi itu. Ia bisa hampir mendengar suara gunting dan komentar sinis dari masa lalu. Tapi kini, yang terdengar hanya tawa anak-anak yatim yang dipanggil masuk untuk potong rambut gratis pertama setelah akad. Silakan duduk, satu-satu, ujar Rinjani ceria. Ia mengenakan apron, mengambil gunting. Yudarsa berdiri di samping, membantu memakaikan kain penutup pada anak-anak. Seorang bos besar memegang kain potong rambut, apa tidak malu, seloroh Pak Arman yang ikut hadir. Yudarsa tertawa. Kalau memegang gunting di tangan Rinjani saja aku tidak malu, apalagi cuma kain, jawabnya. Di hari-hari berikutnya, kehidupan mereka berjalan tidak seperti dongeng sempurna. Ada saja tantangan, rapat mendadak di perusahaan, jadwal pelatihan yang bertabrakan, bahkan kadang masih ada orang yang memandang mereka dengan iri. Namun setiap kali lelah, Yudarsa melepas jasnya, mengenakan baju sederhana, dan duduk di kursi tua barbershop, meminta Rinjani merapikan rambutnya. Di saat seperti itu, mereka kembali menjadi dua manusia biasa, santriwati miskin yang dulu menahan lapar, dan mantan gelandangan yang pernah berdarah di trotoar. Dan setiap malam, sebelum tidur, mereka tidak lupa menyebut nama-nama yang pernah mengisi perjalanan. Pak Arman, Bima, pemulung tua, Ustazah Salma, Kiai, dan tentu saja, ayah Santaka yang akhirnya meninggal dalam damai setelah melihat putranya kembali. Di ujung semua kisah, pesan paling kuat tetap tertulis di hati Rinjani. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan kecil yang kita lakukan pada orang yang terlihat sepele.
Di barbershop kecil yang dulu hampir ditutup, Aloh menunjukkan bahwa satu potong rambut gratis untuk seorang gelandangan bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki, cinta, dan perubahan hidup yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan.